Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Siti Latifah Mubashiroh, SPD MPD, selaku dosen di kelas Bahasa Indonesia A, dan yang saya hormati juga teman-temanku semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah atau KTI non penelitian saya ini yang berjudul Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi masalah bullying di sekolah menengah. Bersama saya Muhammad Eko Septianto, seorang mahasiswa Prodi PAI UII angkatan 2021. Adapun outline dari KTI ini, yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang, kemudian yang kedua ada pembahasan yang berisi mengenai pembahasan bullying dan pembahasan mengenai dan pembahasan mengenai guru PAI dalam mengatasi masalah bullying di sekolah menengah, dan yang ketiga ada penutup yang berisi kesimpulan. Baik, langsung saja. Yang pertama dari latar belakang terlebih dahulu. Dewasa ini, dunia pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah yang sangat kompleks dan perlu mendapatkan perhatian khusus bagi kita semua. Salah satu masalah tersebut adalah degradasi etika, moral, norma sosial dalam kehidupan sekolah yang menimbulkan sejumlah perilaku yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat. Adapun masalah yang dimaksud adalah semakin maraknya penyimpangan berbagai norma kehidupan, baik di bidang agama maupun di bidang sosial kemasyarakatan. Nah, salah satu fenomena di dunia pendidikan yang menyita perhatian publik adalah tindak kekerasan atau bullying di sekolah. Di Indonesia, kasus bullying menjadi kasus yang mengerikan. Bahkan kasus ini terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Hasil riset dari Program for International Studies Assessment atau PISA pada tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak terjadi kasus bullying di sekolah. Kasus bullying sering terjadi di kalangan peserta didik sekolah menengah, di mana di saat yang bersamaan peserta didik ini berada pada masa remaja. Nah, masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Remaja biasanya memiliki emosi yang bergejolak, namun belum disertai dengan kontrol diri yang matang. World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa seseorang dianggap remaja jika sudah berusia 10 sampai 19 tahun. Pada rentang usia tersebut, seorang remaja sedang mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial, serta rentan mengalami masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 telah terjadi kasus bullying sebanyak 1.567 kali. Terdapat 76 kasus remaja sebagai korban bullying dan 12 kasus remaja sebagai pelaku. Nah, dari berbagai kajian tersebut, itu diarahkan. Berbagai kajian tersebut mengarahkan pada pembinaan akhlak peserta didik dengan berbagai solusi yang ditawarkan. Salah satunya adalah melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga sekolah termasuk guru PAI untuk penanggulangan kasus bullying di sekolah, utamanya di sekolah menengah. Guru PAI memiliki tugas yang cukup urgent
untuk internalisasi moral Islami agar peserta didik mampu menunjukkan akhlak mulia dalam kegiatan sehari-hari. Dengan alasan nilai moral yang didasarkan pada agama akan dijadikan pegangan hidup karena nilai agama itu absolut dan berlaku sepanjang masa, tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, maupun keadaan. Nah, masuk kepada pembahasan. Yang pertama, permasalahan bullying di sekolah menengah. Definisi bullying secara etimologi, bully berarti menggertak atau mengganggu orang atau kelompok lain yang lebih lemah. Adapun secara terminologi, bully berarti hasrat untuk menyakiti. Hasrat tersebut diwujudkan ke dalam perbuatan yang berakibat pada penderitaan bagi seseorang atau kelompok orang yang menjadi korbannya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa bullying adalah tindak kekerasan baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang secara sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku bullying adalah mereka yang memiliki kekuatan untuk menindas orang atau kelompok lain yang lebih lemah. Ini ada data laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengenai kasus bullying pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, di situ dapat dilihat bahwasanya angkanya sangat variatif ya teman-teman. Nah, bentuk-bentuk bullying. Tindakan bullying sendiri memiliki 3 bentuk. Yang pertama ada bullying verbal, bullying non-verbal, dan cyberbullying. Bullying verbal contohnya seperti mengejek secara fisik, pekerjaan orang tua, mengolok-olok sifat dan perilaku peserta didik, serta sampai pada pemukulan fisik. Nah, kemudian bullying secara nonverbal, contohnya adalah seperti mendiamkan, memojokkan, mengucilkan seorang peserta didik. Nah, adapun cyberbullying adalah contohnya yaitu memberikan komentar yang mengandung ujaran kebencian atau provokatif. Nah, dampak-dampak bullying terhadap korban. Tindakan bullying ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap fisik atau psikis korban. Nah, dampak bullying terhadap fisik terjadi karena adanya tindak kekerasan dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok lain yang dianggap lebih lemah. Hal ini terjadi ketika pelaku menyerang korban secara langsung, sehingga menyebabkan korban menderita luka fisik seperti timbulnya memar akibat pukulan atau serangan, kemudian nyeri kronis pada bagian tertentu, hingga meninggalkan bekas luka yang dapat membuat korban trauma. Nah, kemudian dampak bullying terhadap psikis korban dapat dilihat serta diamati dari pola perilakunya, di mana korban mengalami penderitaan, emosi, hingga stress out. Dampak bullying membawa pengaruh yang buruk dalam pendidikan dan menghambat proses pembelajaran bagi korban. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya tindakan bullying ini. Ada riset dari Anisha dan kawan-kawan menyebutkan bahwasanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya bullying adalah karena faktor keluarga, kemudian faktor media sosial, dan faktor teman sebaya atau lingkungan. Di samping itu, Simbolon dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya bullying dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok tertentu, kemudian perbedaan kondisi fisik, hingga latar belakang perekonomian keluarga. Nah, kemudian peran guru dalam mengatasi masalah bullying di sekolah menengah. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman, peran guru dalam mengatasi masalah bullying di sekolah menengah. Yang pertama,
menginternalisasikan nilai-nilai karakter Islami agar terbentuk akhlak yang baik dan mulia, kemudian memberikan penyuluhan kepada peserta didiknya mengenai tindakan bullying, kemudian bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam rangka meminimalisir tindakan bullying. Dan yang terakhir, membangun rasa empati dalam diri perilaku bullying. Kesimpulan, baik, dari pembahasan tadi, saya menyimpulkan bahwa bullying dapat dipahami sebagai tindakan kekerasan, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok orang yang lain yang lebih lemah, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, tindakan bullying sendiri memiliki 3 bentuk. Yang pertama, bullying verbal, bullying non-verbal, dan cyberbullying. Di samping itu, tindakan bullying ini juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap fisik atau psikis korban. Nah, adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya tindakan bullying di antaranya, yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua faktor media sosial, yang ketiga ada faktor teman sebaya atau lingkungan, yang keempat adanya perbedaan etnis, yang kelima adalah resistensi terhadap beberapa kelompok tertentu, yang keenam ada perbedaan kondisi fisik, dan yang ketujuh ada latar belakang perekonomian keluarga dan lain-lain. Nah, ini referensi yang saya jadikan rujukan dalam KTI saya ini. Nah, baik, demikianlah presentasi KTI non-penelitian yang dapat saya sajikan. Apabila terdapat berbagai macam kekeliruan, baik dalam perkataan maupun tulisan, ataupun perbuatan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.